Penyematan gelar ulama tidak dapat dilakukan secara serampangan, semena-mena, tanpa ajar dan dasar, apalagi hanya untuk kepentingan dan ambisi berkuasa dan menguasai orang lain, atau kita sebut dengan politik praktis. Memang Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa al-ulama warathatul anbiya, ulama merupakan pewaris para nabi. Namun perlu diketahui bahwa warisan nabi tidak hanya ilmu agama, tetapi juga tutur kata dan akhlak mulia terhadap sesama makhluk Allah di muka bumi. Ia menjadi teladan hidup bagi masyarakat dengan sifat-sifatnya yang mulia. Ulama sejatinya senantiasa mengisi sendi-sendi kehidupan dengan perilaku positif yang berdampak kebaikan secara luas. Keberadaan ulama mendatangkan rahmat, bukan laknat. Orientasi dakwanya merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Namun kini yang dimaksud dengan ulama itu adalah yang sesuai dengan kemauan kelompok orang tertentu. Jauh sebelumnya, kebenaran telah mereka klaim sebagai pemilik tunggal. Pokoknya hanya pahaman dan tafsiran mereka saja yang benar, yang lain salah, sesat, dan menyesatkan. Setelah kebenaran dirampas, selanjutnya syurga pun dikapling. Sering kita mendengar bagaimana mereka mengkafir-kafirkan orang lain, menyalahkan bahkan menyesatkan mereka yang tidak sesuai dengan paham atau tafsiran mereka terhadap agama. Pokoknya hanya mereka saja yang bisa masuk surga, selainnya neraka. Untuk memperkuat posisinya di tengah-tengah masyarakat dan agar bisa dengan mudah mempengaruhi orang-orang, maka ulama pun mereka ambil alih bahwa yang bergelar ulama itu ialah yang di pihak mereka saja, selainnya bukan ulama. Jikapun benar ulama, mereka menyebutnya ulama bejat, ulama buruk. Bahkan ada yang tak segan-segan menyebut bajingan, goblok, kurang ajar, setan, iblis, dajjal. Tak peduli seberapa karismatiknya seseorang, seberapa banyaknya karya monumental, seberapa ratus ribu alumni santrinya, bahkan walau diakui sebagai ahli tafsir sekalipun, belum tentu mereka sebut sebagai ulama. Pokoknya ulama itu ya yang ada di kelompok mereka saja. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, sudah dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Maka ketika kita mengkritik mereka, kita dianggap menghina ulama, dan mereka pun akan mengintimidasi atas nama Islam, seolah-olah mereka saja yang Islam. Padahal mengkritik satu orang Islam tidak langsung menistakan umat Islam secara keseluruhan, apalagi jika yang nyata-nyata dikritik tidak merepresentasi Islam secara menyeluruh. Bahkan masuk surga dan nerakanya seseorang bukan lagi Tuhan sebagai penentu satu-satunya. Alih-alih Tuhan sebagai penentu, kini Tuhan pun telah dimiliki oleh segolongan makhluk. Karenanya, jangan heran bila di beberapa tempat Tuhan pun bisa diajak berkampanye. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Kullama zadani fi hawakum wajdi, qultu ya sada
ada